ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Ahibbai, hadirin hadirat yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmatnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang lalu, kalau masih ingat tentang kesempatan yang lalu, kita sampai di syubhat yang ke-10. Kita berbicara tentang hadis Usama, sahih? Ya. Dan sebagai pembuka di sini atau penyambung, dan ini masalah yang penting tentang pertanyaan-pertanyaan yang banyak berkenaan dengan al-uzru bil jahl. Kejahilan, ketidaktahuan itu uzur apa bukan uzur? Bisa diterima atau tidak bisa diterima? Ya. Masalah ini termasuk masalah yang pelik atau banyak cabang dan rantingnya. Akan tetapi saya bersandar kepada Allah, kemudian juga kepada keterangan beberapa para masyayikh, di antaranya Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili dan Syekh Saleh Al-Utsaimin dan sebagainya, di mana keterangan-keterangan dari beliau terangkum sebagai berikut, bahwasanya kejahilan itu bila terbukti ketidaktahuan itu, maka itu adalah uzur. Bisa dipastikan seseorang memang betul-betul jahil, tidak tahu tentang sesuatu dari perkara agama, maka itu adalah uzur baginya. Ini di kalangan semua ulama. Sebagian dari ulama mengatakan tidak ada uzur atas kejahilan dalam masalah-masalah akidah. Ini yang sering kita dengar, ya Pak ya. Kecuali, ada pengecualiannya. Para ulama terdahulu mengecualikan, yaitu orang yang
lahir dan besar di pedalaman, fil badiyah, nasya'a fil badiyah, yang tidak ada ulama di situ, ya, tidak ada yang menjelaskan, ya. Meskipun di masa sekarang seperti kita saat ini ada internet dan sebagainya, bisa browsing, tapi tidak semua daerah terjangkau, ya Pak ya. Ini juga masih merupakan uzur. Jadi kita tidak boleh hantam kromo, ya, sembarangan secara mudah memvonis, ya. Dan ini yang banyak terjadi. Atau aslama hadisan, orang yang baru masuk Islam, ya, masih tidak tahu banyak tentang Islam, maka ini juga ma'zur, merupakan uzur. Mengapa? Karena dia jahil. Uzurnya karena dia jahil. Kemudian, ya, sebagian ulama juga menyatakan bahwasanya masalah-masalah akidah itu jelas. Masalah-masalah akidah itu jelas, tidak ada kejahilan di dalamnya kecuali terbukti kejahilannya. Namun sebagian yang lain, dan ini lebih banyak, jika telah terbukti kejahilannya maka itu adalah uzur. Bila kejahilannya sudah hilang berarti hilang pula uzurnya. Apa yang dimaksud dengan masalah-masalah akidah? Ya, yang dinyatakan jelas oleh sebagian ulama, dinyatakan buram atau samar-samar bagi sebagian yang lain. Ada masalah-masalah akidah yang sangat pokok, yang sangat mendasar, ya, yang siapapun itu tidak boleh, ini dikatakan tidak boleh jahil terhadapnya. Ini dikatakan masail kubro, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang keberadaan malaikatnya, tentang diutusnya Nabi, tentang Al-Quran, tentang kiblat, ya. Ini masalah-masalah yang sudah tidak ada yang jahil tentang hal ini, ya, meskipun baru masuk Islam. Ini masail kubro dalam hal akidah. Juga masalah-masalah kesyirikan, di mana, ya, sujud kepada selain Allah misalnya, atau juga, ya, tawaf di selain Ka'bah, ya. Ini masalah-masalah yang besar dalam hal akidah. Pada dasarnya masalah-masalah seperti ini adalah diketahui oleh segenap kaum muslimin, ya. Barang siapa yang mengaku jahil, tidak tahu tentang perkara-perkara ini harus ditanya, kok bisa tidak tahu tentang hal ini? Artinya karena apa? Karena tidak adanya uzur tentang kejahilan dalam masalah ini. Dasarnya al-aslu fihi al-ilmu. Masalah-masalah pokok, masalah-masalah besar dalam akidah ini itu, ya, tidak ada uzur kejahilan di dalamnya. Barang siapa mengaku dia tidak tahu tentang hal itu harus ditanya, kok bisa tidak tahu? Itu loh. Sehingga bisa dia termasuk orang yang ma'zur atau punya uzur, tidak mengetahuinya. Kemudian masail al-aqdiyah dunaha. Yang kedua, bukan kubro, bisa dikatakan sughra atau dunaha sebenarnya, yang bukan termasuk kubro, seperti masalah tentang takwil asma dan sifat, ya. Ini masalah akidah mendasar, tapi tidak semua dari kaum muslimin, bahkan ulamanya pun banyak yang tergelincir. Maka, ya,
hal ini lebih ditoleransi lagi. Ya. Man idda'al jahl saddaqnah. Jika masalah seperti ini, ya, masalah yang dunal kubro, seorang muslim menyatakan tidak tahu, lebih dibenarkan lagi kita terima kalau dia memang tidak tahu tentang masalah asma wa sifat dan sebagainya misalnya. Ini poin. Kemudian poin berikutnya juga dilihat tempatnya. Semakin jauh dari pusat wahyu, semakin jauh dari Mekah dan Madinah, semakin kuat apa semakin lemah ilmunya? Semakin lemah. Ya. Karena makin sedikit ulamanya. Mereka yang lahir, tumbuh besar di Saudi, misalnya seperti sekarang ini, ya, di negeri Saudi, beda dengan yang lahir besar di Indonesia meskipun di Jakarta. Apalagi yang di pelosok. Apalagi yang di pelosok. Ya. Yang di Indonesia juga beda dengan yang di Syam, yang di Yaman, yang di Mesir, di mana, yang di Baghdad, di Irak, di mana negeri-negeri tersebut tadinya merupakan pusat-pusat ulama, pusat-pusat Islam. Ya, Imam Ahmad di mana? Di Irak, di Baghdad. Ya. Kemudian Imam Syafi'i pernah di Baghdad, pernah di Mesir, wafat di sana. Ya. Beda dengan di negeri kita yang jauh dari jangkauan para ulama salaf. Ya. Ini juga dilihat, juga menjadi ukuran jahilnya atau ketidaktahuannya itu bisa diterima atau tidak. Itu loh. Jadi jangan pukul rata. Tidak bisa seperti itu. Ya. Ini poin. Kemudian juga saat ini, ya, aksar dualil Islam fil jahl fi masail al-aqadiyah. Ya. Umumnya negeri kaum muslimin dalam kejahilan tentang perkara-perkara akidah yang lurus di antara mereka, ya. Bahkan ulamanya menyangka kalau tawasul kepada wali itu boleh. Misalnya, sedang mereka sudah dicap ulama oleh penduduk sekitarnya sebagai orang yang alim, sebagai pemuka agama dan seterusnya. Maka mereka tidak kami kafirkan, tidak kami, ya, tabdi'kan atau kami jadikan atau kita cap sebagai pelopor bid'ah, tidak. Meskipun amalannya itu amalan bid'ah, meskipun amalannya itu amalan syirik, tapi tidak bisa kita vonis sebagai musyrik. Apalagi orang awamnya, ini yang sudah diangkat atau diinobatkan oleh penduduk sekitar sebagai pemuka agama, alim dan sebagainya. Jadi tidak bisa main pukul rata atau main vonis dan sebagainya. Kita juga siapa? Itu harus kita camkan. Kemudian jadi di sini kesimpulannya, kejahilan atau ketidaktahuan itu adalah uzur yang bisa diterima dan disepakati oleh para ulama. Hanya saja yang menjadi perbedaan atau perdebatan, ya, an-niza'u fi tahqiq wujudil jahl. Ya, niza'nya, perselisihannya, perdebatannya tentang penetapan betul ndak kejahilan ini ada pada si A, si B dan seterusnya. Itu yang perlu dipastikan. Jadi dalam masalah takfir, dalam masalah tabdi', ini sesuatu yang besar dalam masalah agama ini, dalam masalah agama ini.
harus dibedakan, ya, takfirul fi'li wa takfirul fa'il. Vonis kekafiran terhadap satu perbuatan dengan vonis kekafiran kepada pelakunya. Perbuatannya mudah untuk kita katakan ini syirik, ini bid'ah, ini ya penyimpangan dan sebagainya. Mudah. Saya, Anda, karena kita punya keterangan tentang hal itu, mudah sekali dan juga tidak ada konsekuensinya. Dalam artian lebih ringan kalaupun ada. Tetapi jika berkaitan dengan pelakunya, ini yang berat. Si A, si B, wah ini pelaku, bahkan mungkin pelopor bid'ah, ini yang berat. Ini yang berat. Karena ada dawabit, ada syarat-syaratnya, ada mawani'nya, ada penghalang-penghalangnya, yang tidak boleh sembarangan saya ataupun siapapun untuk main vonis tentang si A atau si B ini kafir, si A si B ini ya fasik, si A si B ini mubtadi'. Itu tidak boleh, kecuali dengan terpenuhinya syarat-syarat tertentu, kemudian terbuangnya atau dihilangkannya mawani atau halangan-halangan. Di antaranya kejahilan ini adalah halangan seseorang untuk divonis menjadi musyrik, menjadi kafir, menjadi mubtadi', menjadi fasik. Ini kejahilan masuk uzur. Syubhat, syahwat, ini juga uzur. Jadi hati-hati, terutama di kalangan ya ikhwah yang baru mengenal ya tentang sunnah dan sebagainya. Ya. Kemudian ya karena kurangnya bekal sehingga dengan mudah main vonis tentang masalah yang sangat-sangat sensitif ini. Di antaranya dakwah kita ya, ditentang ataupun ya mengalami beberapa kendala karena kejahilan kita sendiri tentang manhaj ini, ya, tentang metode ini. Ya, kita tidak bisa membedakan mana fi'il, mana fa'il, mana perbuatan, mana pelakunya. Beda jauh loh. Perbuatannya dengan pelakunya beda. Orang yang lahir ya, melek mata ngelihat ya, orang nyekar, orang minta berdoa di sana ya, di kuburannya mbah ini mbah itu ya, dia taunya Islamnya begitu, dia belum melihat, tidak ada pembanding. Apakah kemudian kita vonis wah ini? Hati-hati. Hati-hati sekali lagi. Kita bukan hakim yang punya wewenang untuk main tok vonis. Hati-hati. Baik. Dibutuhkan kewaraan dalam hal ini. Ya. Selain juga kapasitas tentunya. Kemudian pertanyaan juga, apakah kemudian orang yang memberi ya uzur kejahilan termasuk murji'ah, termasuk enggak melihat keterangan tadi? Bukan ya. Karena adanya syarat-syarat itu tadi, karena adanya juga mawani atau penghalang-penghalang itu tadi. Tidak segampang itu ya ikhwan wa akhwati ya. Tidak semudah itu. Sekali lagi. Dan tahun 2006 kalau tidak salah sudah dicetak, namun kurang ininya, ada buku kecil tentang vonis kafir dalam timbangan Al-Quran dan As-Sunnah yang saya terjemahkan, sudah dicetak oleh Pustaka Imam Syafi'i ya. Di situ Syekh Abdullah Al-Jibrin yang pernah saya duduk di majelis beliau tahun 2001
itu menjelaskan dengan detail bagaimana syarat-syarat, penghalang dan sebagainya. Bukunya tipis, ya, tapi faedahnya sangat besar. Di situ beliau jelaskan bagaimana duduk perkara dalam hal ini, dalam hal takfir ini. Baik. Kemudian yang kedua, soal yang juga saya lihat penting, siapakah saat ini pihak pemimpin atau ulama yang berhak memberikan vonis kafir sehingga kaum muslimin saat ini bisa mengikuti arahan pemimpin atau ulama tersebut dan tidak tersesat. Ya. Dikatakan siapa dulu ulama itu? Ulama adalah warasatul anbiya, ya kan? Ulama itu jamak daripada alim, orang yang tahu, ya, orang yang mengerti, orang yang mengamalkan. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ya, semakin tahu, semakin mengerti, semakin mengamalkan, seorang itu akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hati-hati dalam beragama ini. Ya. Ulama itu sendiri, ya, ada yang disebut mujtahid mutlak, ada yang disebut mujtahid muqayyad, ya. Ulama sendiri jika telah sampai kepada tingkatan mujtahid, maka mujtahid itu pun juga ada mujtahid yang mutlak, ada yang mujtahid dengan masih terikat dengan madhab-madhab, dan tidak mudah untuk dikatakan ulama itu sebenarnya. Hanya kita memang terbiasa ringan mengucapkannya. Ya. Belajar sebentar sudah ya, yang penting viral. Tidak semudah itu ya akhwan wa akhwati, ya. Orang yang duduk betul-betul, ya, di hadapan, ya, para ulama ini juga tidak akan mengklaim dirinya sebagai alim ataupun ulama. Justru mereka akan lebih takut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan seterusnya. Ya. Jika di antara syarat-syarat mujtahid itu, jika hafal Al-Quran, kemudian juga paham tentang ilmu-ilmu pendukungnya, tentang tafsirnya, tentang berbagai ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, qiraatnya dan sebagainya. Kemudian dalam hadisnya demikian pula, paham tentang mustalah hadis, tentang rijal asanid dan sebagainya. Itu juga syarat. Kemudian itu jika berkaitan dengan hadis, ya, Al-Quran hafal. Kemudian hadis, tentang hadis, Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, wahai Abu Abdullah, orang dikatakan alim itu gimana? Hafal, setelah hafal Al-Quran ini, hafal 100.000 hadis? No comment Imam Ahmad. Tidak dikasih muka yang nanya. 200.000. Ini bukan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Bukan seperti itu, masih dari an-anahnya. Dari siapa mengambil dengan rijal asanidnya. 100.000 itu. Kemudian 200.000 juga Imam Ahmad, ya, tidak menjawab, diam, sakat. Kemudian 300.000, yakni seperti itu jawaban Imam, dengan dikatakan isyarat tangan. Seperti ini maksudnya 300, ya boleh ngangkatlah sedikit. Adakah di Indonesia ini sekarang yang, ya, setelah hafal Quran kemudian 300.000 hadis dengan sanadnya, kemudian main cap si A, si B? Ya Rabbi, jauhnya panggang dari api. Jadi hati-hati, tidak semudah itu. Ya. Hatam kasyfus syubuhat, kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alangkah sedikitnya ilmu kita ini. Jadi sekali lagi, masalah-masalah seperti ini, ya,
dan juga kekisruhan, kalaupun boleh dalam tanda kutip bahasa kisro, ataupun kegonjang-ganjing bahkan di antara asatidz tentang masalah tertentu juga, ya, itu ada. Apalagi di kalangan kemudian yang baru belajar, bahasa Arabnya masih porak-poranda, kalau boleh dikatakan porak-poranda, atau ya, apalah, ya, nahul wadi juga belum tamat misalnya, apalagi ke Ajrumiyah, apalagi ke Alfiyah bin Malik, ya, belum megang kitabnya belum pernah, atau melihat kitabnya belum pernah, tahu-tahu sudah jadi sahibul jarh wa ta'dil. Apa sahibul jarh wa ta'dil? Ustadz ini apa, recommended, ustadz itu tidak recommended, dan sebagainya. Alangkah beraninya, subhanallah, ya, subhanallah, ya. Jadi hati-hati ya ikhwan wa akhwati tentang masalah-masalah seperti ini. Saya pribadi paling takut bicara tentang masalah ini, karena saya melihat diri saya tidak pantas berbicara tentang ini. Tapi saya terpaksa karena banyaknya pertanyaan tentang masalah ini. Hanya saya ingin membuka wacana kepada hadirin ataupun yang mendengar suara saya, hadirat, bahwasanya masalah ini masalah besar, ya, bagian dari agama betul, tapi tidak setiap dari kita kemudian mampu, ya, menerapkannya, juga menjangkaunya. Nah, jangankan menerapkannya, menjangkaunya saja. Seperti saya katakan tadi, kitabnya saya baru dengar, Ustaz. Apalagi melihatnya, apalagi membukanya. Apalagi generasi now main browsing saja, hukumnya ini seret. Oh begini, tidak semudah itu. Ya. Ad-din, ya, itu berat, ya. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Perkataan yang berat, Al-Qur'an termasuk juga agama ini berat. Jangan diperberat dengan uslub kita, dengan metode kita dalam menyampaikan, dalam menerapkan, ya, dan sebagainya dan seterusnya. Yang serius saja belum dapatnya juga masih dalam takaran tertentu, apalagi yang santai-santai saja. Baik, saya kira cukup sebagai pembukaan. Kita kembali ke syubhat yang ke-10. Bismillah. Perlu diketahui pula sebagai tambahan sebelum ini masuk, boleh jadi, ya, keterangan para ulama itu disebutkan secara detail dalam satu kitab, di kitab yang lainnya disebutkan secara global, ya, atau sebaliknya, termasuk dalam masalah dalam kasus syubhat ini. Misalnya kita boleh jadi disebutkan di sini, ya, secara detail, namun lebih detail lagi di keterangan kitab yang lain. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan tadi di muqaddimah itu adalah secara umum tanpa melihat, ya, siapa yang mengatakannya. Semuanya tentunya ulama Ahlus Sunnah yang mu'tamad, yang menjadi sandaran, ya, lintas generasi, dari berbagai kitabnya juga disadur dan dimutalaah, diringkas sehingga sampai kepada kesimpulan seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi itu bukan perkataan saya. Saya catat karena saya tidak ingin
tergelincir dalam masalah ini, karena ini sekali lagi masalah yang tidak ringan, pelik, ya, bercabang dan beranting-ranting. Namun kesimpulannya seperti yang saya kupas tadi. Baik. Termasuk di sini kasus tentang perbuatan Usamah hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah itu disebut hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hibbu ibni hibbi Rasulullah, bahkan ayahnya pun demikian. Ya, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, ya, Rasulullah sangat tegas dalam kasusnya ini, menegur Usamah ketika ada wanita, ya, dari suku Makhzumiyah dari Quraisy berzina, tidak ada yang berani melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta keringanan hukumannya. Para sahabat atau tokoh dari kabilah Makhzumiyah melobi siapa? Usamah ini, yang menunjukkan kedekatan beliau dari Rasulullah SAW. Tapi juga Rasulullah menegaskan, atashfa'u fi haddin min hududillah, ya. Apakah engkau, kata Rasulullah SAW, hendak memberi syafaat dalam masalah hukum Allah, ya. Yang berarti Rasulullah menolaknya dengan tegas. Syubhah al-ashirah, ya, syubhat yang ke-10 saya ulangi dari awal sehingga lebih ini runtun. Bahwasanya anna man qala la ilaha illallah la yakfur wa la yuqtal walau fa'ala ma fa'al wastadallu bi hadits, yaitu syubhat mereka, orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa murtad, tidak bisa kafir, tidak bisa keluar dari Islam, tidak bisa dibunuh meskipun berbuat apa yang mereka berbuat apa saja tetap muslim, ya. Dan mereka berdalih dengan hadis-hadis, bukan berdalil, dalilnya betul, tapi menjadikannya atau menjadikannya sebagai, ya, sandaran atau dalil, memahaminya dan menjadikannya sebagai dalil, itu yang bermasalah, ya. Ketika Rasulullah SAW mengingkari kepada Usamah saat mengayunkan pedangnya membunuh orang yang kafir yang mengucapkan la ilaha illallah. Di sini syubhat. Di sini ada syubhat dalam artian orang ini kafir tulen, ya kan? Sedangkan dia ceritanya kepepet, ya, karena sudah jatuh, pedangnya jauh juga darinya, kemudian Usamah tinggal melayangkan pedangnya dan selesai, tamat riwayatnya. Tapi dia mengucapkan la ilaha illallah di saat itu. Di sini syubhat apa syubhat? Syubhat. Usamah melihatnya, wah, orang ini cari perlindungan, cari aman, ya kan? Dan ini yang ada di benak kita semuanya. Orang namanya kepepet, ya sudah, cari aman. Bilang aja la ilaha illallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menegurnya, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Dalam riwayat, ya, disebutkan asyaqaqta sadrah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Usamah ditegur oleh Rasulullah, kok bisa kau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Dalam riwayat yang lain disebutkan, apakah engkau belah dadanya kemudian engkau tahu ini bohong
bukan dari hatinya mengucapkan la ilaha illallah. Ya, sampai seperti itu pengingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kejadian ini, ya, orang-orang yang terkena syubhat menyatakan berarti orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu tidak boleh dibunuh apapun keadaannya, gitu loh. Padahal di sini akan dijelaskan. Ya, jawabannya gimana? Di sini ma'lumun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahuda wa sabahum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Rasulullah memerangi kaum Yahudi dan memperbudak wanita-wanitanya padahal mereka mengatakan la ilaha illallah. Kemudian para sahabat Abu Bakar terutama karena sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah yang pertama memerangi qatalu Bani Hanifah wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yusalluna wa yad'una al-Islam wa yad'una al-Islam. Para sahabat juga memerangi Bani Hanifah yang mereka bersyahadat, ya, menyatakan Rasulullah juga Muhammad sebagai Rasulnya, sholat 5 waktu berjamaah dan seterusnya. Tapi mereka menggugurkan zakat, tidak mau bayar zakat, ya. Meski demikian Abu Bakar memeranginya. Berarti mereka divonis kafir oleh Abu Bakar, ya. Wa kadzalika alladzina harraqahum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Begitu pula orang-orang yang Ali bin Abi Thalib bakar hidup-hidup. Ali bin Abi Thalib membakar sekelompok orang hidup-hidup. Padahal mereka sholat, mengaku Islam dan bahkan pendukung Ali. Akan tetapi mereka ghulu terhadap Ali wa tajawuzul had fi ta'zimih, dan mereka melampaui batas dalam menghormati dan mengagungkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Bahkan mengangkatnya ke makam uluhiyah, disembah, ya. Makanya kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak main-main menghukum mereka itu dengan dibakar hidup-hidup, karena Ali bin Abi Thalib belum mendengar hadis tentang, ya, larangan membakar atau menghukum seorang muslim dengan membakar atau dengan api. Fa innahu la yu'adzibu binnar illa rabbun nar, ya. Tidak boleh menghukum dengan membakar dengan api kecuali Tuhannya api, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa haula'il jahala muqirruna anna man ankara al-ba'tsa kafar wa qutil walau qala la ilaha illallah. Bahkan mereka yang punya syubhat tadi di kesempatan lain mereka memvonis orang-orang yang tidak sebagai orang yang kafir dan dibunuh atau diperangi, ya. Di satu sisi mereka ya bermudah-mudah, di sisi lain mereka ketat meskipun mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini syubhatnya, pelin-pelannya di sini, ya. Mereka mengingkari, ya, memvonis orang yang mengingkari hari kiamat atau kebangkitan, divonisnya sebagai kafir dan diperangi atau dibunuh.
Di antara juga yang menafikan atau menggugurkan kalimat la ilaha illallah tentunya masabbatur rasul, mencela atau mengolok-olok Rasulullah SAW ataupun ajarannya. Kemudian juga waramyu azwajihi bil ifki, kemudian memfitnah atau mengqadzaf istri-istri beliau dalam kehormatannya, terutama yang dikenal adalah Aisyah, ya, perbuatan orang-orang Syiah terhadap Aisyah radhiyallahu anha wa an ummahatina jami'an. Jadi kesimpulannya mereka itu tidak memahami makna hadis-hadis yang dibawakan atau dipahami secara parsial, secara sepotong-sepotong, tidak menyeluruh, ya. Fa amma hadithu Usamah fa innahu qatala rajulan idda'al Islam bisabab annahu dhanna annahu madda'ahu illa khaufan ala damihi wa malihi. Adapun hadis Usamah, ya, yang dijadikan dalil tentang tidak bolehnya dibunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, karena mereka menyangka atau karena Usamah menyangka bahwasanya orang tadi mengucapkannya untuk melindungi jiwa dan hartanya, ya. Warrajul idza adhhara al-islam wajib al-kaffu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik. Jadi seseorang apabila menampakkan keislamannya, apapun keadaannya, kepepet, terpaksa ataupun lapang, tidak dalam tekanan, dalam suasana yang wajar seperti sekarang kita misalnya, maka tidak boleh wajib al-kaf anhu. Kita tidak boleh memvonisnya, tetapi kita lihat, kita tunggu, ya. Wajib al-kaf anhu, kita tunggu sampai terlihat dari tingkah lakunya, dari ucapannya sesudah mengucapkan kalimat itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Karena kejadian Usamah ini turunlah firman Allah, ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjuang di jalan Allah maka tabayyun dulu. Hati-hati, ya, tidak langsung main vonis. Karena la ilaha illallah juga tentunya dengan syarat-syaratnya, ya, dengan syarat-syaratnya, al-ilmu, ya, al-ikhlasu wal ilmu, ya, syarat yang sudah dimaklumi bersama. Nah, baik. Jadi kesimpulannya di sini tentang kisah Usamah itu ada 3 hal. Ayyu'rafa annahu hinama nataqa biha amila biha fahadha la yuqtal. Bila seseorang diketahui, ya, setelah ketika dia mengucapkan kalimat tauhid itu dia mengamalkannya, maka ini tidak boleh dibunuh. Yang kedua, ayyushakka fi halih, keadaannya meragukan, ini beneran apa cari selamat, ini pun tidak boleh dibunuh, sebagaimana kasus Usamah. Karena Rasulullah ingkari keadaannya orang yang meragukan, Rasulullah ingkari, fatabayyanu, ayat tadi turun fatabayyanu, tabayyun dulu, dilihat, tunggu sebentar, bagaimana nanti setelah keadaannya normal, apakah dia melakukan syarat la ilaha illallah itu dia tegakkan atau cuma cari selamat seperti yang kita duga. Kemudian yang ketiga, ayyakulaha walakin la yanquduha fahadha yuqtal liqaulihi fatabayyanu. Orang yang mengucapkannya akan tetapi, ya, walakin yanquduha, akan tetapi dia membatalkannya, ya.
berarti hanya di bibir saja, berarti cuma cari selamat, maka orang yang demikian dibunuh. Karena perintah Allah fatabayyanu, artinya fatabayyanu yaitu klarifikasi, tabayyun dulu, dilihat dulu, jelas bertentangan ucapan dengan perbuatannya, maka itu menurut hukum Islam, maka halallah darah dan hartanya. Namun sekali lagi dalam masalah bicara halal darahnya, halal hartanya, bukan kemudian ya kita secara person menegakkan hukum ini, tidak. Ini juga harus dipahami ya. Bukan wewenang kita seperti ini. Ya, sekali lagi ini bukan wewenang kita. Ya, ini adalah wewenang waliul amr. Ya. Wallahul musta'an. Karena waktu juga yang batasi kita, semoga apa yang kita bahas bersama bermanfaat. Demikian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.